Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, pada para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bersama dipertemukan Allah dalam kajian kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Arabi Ahmad bin Athaillah Sakandari, hikmah yang ke-120 halaman 97. Silahkan dibuka halaman 97, hikmah ke-120. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semua dan memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan ini marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah. Sallallahu alaihi Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Sallallahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Mata ja'alaka fid dhahir muntathilan li amrihi wa razaqaka fil batin al-istislama li qahrihi yafaqat a'dama al-minata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya. Dalam hikmah ini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan beliau melihat nikmat yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya, yaitu ketika menjadi orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan dan larangannya ditinggalkan. Zahirnya taat, kemudian batinnya al-istislam li qahrihi, hatinya itu selalu bisa ridho, selalu menerima, tidak mempersoalkan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Hatinya senantiasa bisa menerima apa yang diberikan Allah, termasuk masalah rezeki. Tidak banyak mengeluh, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Masalah musibah bisa sabar, ridho. Zahirnya taat, hatinya sabar dengan adanya musibah. Zahirnya hatinya ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah, maka
seperti ini adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu bahwasannya satu keimanan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Karena di sisi lain ada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak beriman. Maka yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat iman. Kita bersyukur pada Allah dijadikan sebagai orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan pada kami agama Islam. Andaikan Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kami, ya kami tidak akan mengenal Islam. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu nikmat. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang tidak dikasih nikmat iman, di mana mereka semua tidak meyakini adanya Allah sebagai Tuhan, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat mereka, kita mendapatkan nikmat besar. Mereka tidak mendapatkan nikmat seperti yang diberikan Allah pada kita berupa keyakinan tiada Tuhan selain Allah. Selain nikmat hidayah, ada nikmat taufik. Banyak di antara kita yang beriman hanya saja tidak sadar tentang kewajibannya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan urusan pekerjaan, tidak ada waktu untuk beribadah. Waktu untuk ibadah, waktu untuk sholat seolah-olah tidak ada. Tapi kalau untuk bekerja, waktunya itu begitu banyak. Tidak ada keinginan untuk menjalankan ibadah. Bangun pagi, langsung kerja, capek langsung tidur, istirahat bukan digunakan untuk ibadah, istirahat siang hanya digunakan untuk hal yang lainnya. Berarti mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan nikmat menjalankan ibadah kepada Allah. Itu juga orang-orang yang banyak berbuat maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terus-menerus melakukan kemaksiatan, terus mengkonsumsi narkoba misalkan, berzina, tidak bisa lepas dari judi. Itu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan pada hakikatnya Allah tidak menjaganya dari perbuatan maksiat. Hakikatnya seperti itu. Kalau kita tidak melakukan yang seperti itu, berarti Allah berikan anugerah besar kepada kita. Kita dijaga dari Allah dari segala perbuatan, dijaga oleh Allah dari segala perbuatan yang maksiat. Karena kita tahu tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, untuk meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun, kecuali adanya pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita jadi orang taat, ya syukur, karena tidak semua orang dijadikan sebagai orang yang taat, rajin ibadah. Walaupun mungkin nikmat harta, nikmat materi yang kita dapatkan tidak seperti yang mereka dapatkan. Yang tidak ibadah kaya-kaya misalkan, yang ibadah hidupnya masih susah. Tidak apa-apa. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang berupa bisa ibadah itu melebihi atau lebih besar daripada nikmat harta benda materi yang diberikan pada mereka yang tidak ibadah, yang tidak bisa ibadah. Kalau bekerja kuat tapi ibadah tidak kuat, nikmat yang diberikan Allah pada mereka itu kecil, lebih besar nikmat kita. Makanya kita jangan sampai merasa nikmat kita kecil, nikmat mereka besar.
Kalau kita pandangannya nikmat yang kita dapatkan kecil, nikmat yang didapatkan mereka yang tidak bisa ibadah berupa harta benda besar, kita sama halnya meremehkan nikmat bisa ibadah. Kalau kita meremehkan, otomatis yang memberi nikmat ya kecewa, sehingga kita tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk urusan-urusan kehidupan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Karena kita sendiri mengecewakan Allah. Sudah dikasih nikmat yang begitu berharga, nikmat yang begitu besar, dianggap nikmatnya kecil. Orang lain yang nikmatnya kecil hanya berupa materi dianggap besar. Makanya Allah kecewa, ya. Sehingga Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepada kita dengan masalah yang kita hadapi, karena kecewa kita tidak melihat itu sebagai nikmat yang besar. Makanya bisa jadi, ya, andaikan kita tetap mengalami banyak masalah dalam hidup ini, penyebabnya ya, bisa jadi karena kita meremehkan, mengabaikan nikmat iman, mengabaikan nikmat bisa menjalankan ibadah kepada Allah, nikmat bisa sholat, nikmat bisa puasa Ramadan. Kalau kita lihat waktu Ramadan, ya, banyak yang tidak puasa, bukan karena mereka bukan orang Islam, ya, bukan non Muslim, ya, bukan karena tidak kuat sebenarnya, karena memang tidak ada taufik, tidak ada pertolongan dari Allah sehingga tidak mengerjakan. Sholat juga demikian. Banyak dari mereka yang Muslim namun sholat tidak dikerjakan. Maka kalau kita mengabaikan nikmat iman, mengabaikan nikmat ibadah, nikmat-nikmat yang lain akhirnya tidak diberikan. Bisa jadi nikmat yang sudah ada pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi, ini sekali lagi, penyebabnya kita mungkin masih banyak kesulitan, masih banyak masalah hidup, karena kita kurang mensyukuri nikmat iman, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, walaupun engkau masih berikan kepadaku kesulitan, aku tidak akan mempersoalkan, karena engkau telah memberikan aku nikmat yang besar berupa keimanan dan ketaatan. Coba kita berpikirnya seperti itu, deh. Kita seperti itu, alhamdulillah ya Allah. Hidup ini kan tidak lama, suatu waktu kan mati. Alhamdulillah ya Allah, engkau gerakkan aku untuk mencari bekal akhirat. Orang lain hanya engkau gerakkan untuk mencari bekal dunia. Padahal bekal dunia tidak akan dibawa mati, bekal akhirat dibawa mati, ya. Hidup tidak hanya di dunia kan, kita akan hidup di akhirat. Maka yang paling penting adalah bekal akhirat, bukan bekal dunia. Dunia tidak ada yang dibawa, itu harus kita tanamkan, ya, harus kita anggap sebagai sesuatu yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika Allah menjadikan dirimu, kata Ibnu Athaillah, zahirnya itu taat, zahirnya itu nurut, dan kita harus taat. Andaikan kita belum taat, kita harus berusaha taat. Andaikan kita bisa taat, itu sebagai nikmat, betul. Jangan kita anggap bahwa itu kemampuan kita. Maka dalam tasawuf itu selalu ditekankan bukan sekedar lillahi ta'ala, bukan sekedar beribadah ikhlas untuk Allah, juga selalu menanamkan billahi ta'ala, bisa beribadah karena adanya pertolongan dari Allah. Ibadah sebagai anugerah yang datangnya dari Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah, engkau bergembiralah. Jadi kalau kita bisa ibadah bukan karena kita bisa ibadahnya, bersyukurnya, namun karena kita digerakkan oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah, bisa beribadah. Sehingga kita libatkan Allah dalam setiap kebaikan yang kita lakukan.
andaikan orang memuji-muji kebaikan kita mengatakan bahwa itu bukan perbuatan saya, itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Saya hanya digerakkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini yang harus kita lakukan ya. Billah selain lillah. Merasa semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah bisa melakukan. Kita harus berusaha zahir seperti itu. Kemudian batin penting ya. Batinnya apa? Wafil batin mustasliman di qahrihi. Dalam batin kita selalu taslim, pasrah terhadap qahrunya Allah, sifat memaksanya Allah. Artinya ketentuan yang telah ditetapkan Allah ke kita yang tidak kita senangi ya. Takdir ini kan ada dua, ada sesuatu yang baik yang diberikan Allah dan juga ada yang buruk. Wabil qadri khairihi wa syarihi. Dan iman terhadap takdir baik yang baik maupun yang buruk. Kebaikan, nikmat, ya, kesehatan itu Allah yang memberikan. Kesulitan, sakit, ya, masalah Allah juga yang memberikan. Kita kalau dapat nikmat pasti senang. Namun kalau dapat musibah belum tentu senang. Kalau tidak senang berarti kita belum taat secara batin. Kewajiban kita kalau dapat musibah, dapat hal yang buruk dalam kehidupan kita harus bisa ridho, kita taslim, sabar ya, paling tidak. Kita melihatnya bahwa itu pilihan Allah dan pilihan Allah sebagai pilihan yang terbaik, sehingga kita taslim, menyerah bulat kepadanya. Menyerah bulat kepadanya itu tidak mempersoalkan, tidak mengeluh. Mengeluh itu hukumnya dosa haram ya. Mengeluh haram. Ini dua hal ini yang kita lakukan, sergap ibadah dan sekaligus tidak mengeluh dengan keadaan, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, qanaah. Walaupun sedikit, tidak kita lihat apa yang diberikan, namun kita melihat siapa yang memberikan. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan, zat yang menciptakan alam semesta. Sehingga pemberiannya orang yang mulia saja kita begitu menganggapnya istimewa, apalagi pemberiannya Tuhan yang maha mulia, maka kita harus menganggapnya sesuatu yang istimewa. Hati kita seperti itu. Hanya kalau ada orang sambat, ada orang mempermasalahkan hidupnya, saya sudah taat, sudah ibadah, saya sudah sholat, kenapa hidup saya susah? Jawabannya cukup simpel. Ya karena Anda mengatakan kenapa hidup saya susah, itu yang buat Anda susah. Taatnya sudah secara zahir, tapi batinnya kan belum. Batinnya ini harus taatnya batin. Jangan mengeluh dengan keadaan, harus sabar, harus ridho. Lah orang ridho, akhirnya Allah tidak akan memberikan pertolongan. Jadi setelah kita bisa beribadah kepada Allah, kita menjadi orang yang taat, hati kita itu jangan mempersoalkan keadaan. Kita harus selalu mengatakan bahwa inilah pilihan Allah dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, diterima dengan penuh keikhlasan. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Seolah-olah kamu itu benci pada sesuatu, padahal itu baik bagimu, karena tidak tahu kita itu yang baik seperti apa. Kalau sudah dipilihkan Allah itu pasti baik, karena Allah itu zat yang maha penyasih, maha penyayang. Sayangnya Allah kepada hambanya lebih besar daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Bisa kita bayangkan, orang tua yang sayang anaknya bukan orang tua yang memanjakan anaknya, tapi orang tua yang sering juga menasihati, bahkan bisa jadi memarahi, bisa jadi menghukum. Bisa jadi orang tua saya mau menghukum. Kenapa dihukum? Karena anaknya bandel, biar tidak menjadi anak yang nakal, sehingga dihukum biar jerah. Kalau dibiarkan, dimanjakan terus, nakal sekalipun, waduh, membahayakan akhirnya. Orang tua diandalkan, akhirnya dia semena-mena sama orang,
tidak menyadari kesalahan gara-gara cara orang tua mendidik yang salah, dimanjakan. Orang tua yang baik bukan orang tua yang memanjakan anaknya. Orang tua yang sayang anaknya bukan orang tua yang memanjakan anaknya, tapi orang tua yang mau juga menghukum anaknya ketika anaknya berbuat kesalahan. Allah ngasih kita musibah, ngasih kita persoalan hidup, ya ibaratkan Allah menghukum kita atas kesalahan yang kita lakukan. Mungkin kita masih punya sifat iri dengki, punya sifat sombong, punya sifat pelit, masih belum istiqomah ibadahnya. Rata-rata memang seperti itu, belum istiqomah ibadah. Sholat masih ogah-ogahan, ya, males-malesan, ya. Lek gelem yo dilakoni, lek ra gelem yo ditinggal. Tidak ada komitmen kuat. Nah, saya ini sebagai hamba harus berbakti sama Allah, mengerjakan perintah Allah, tidak ada. Kalau mau ya saya kerjakan, kalau enggak. Ini kan hamba yang nganyelno lah, cara bahasanya orang Jawa, nganyelno. Hamba yang tidak mau nurut ya seperti ini. Mau sholat ya sholat, tidak mau sholat ya tidak sholat. Kayak seperti dia itu bebas untuk melakukan. Padahal kan tidak seperti itu. Wa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sholat itu bagi orang mukmin hukumnya wajib dan waktunya sudah ditentukan. Kok sakar dewe? Karena hal yang semacam itu akhirnya kena musibah, kena masalah. Dia akhirnya mengeluh, mempersoalkan, kenapa saya kok mendapatkan ini dan itu? Padahal itu cara Allah untuk mengingatkan kesalahan. Itu loh, gara-gara kamu sholatnya semau kamu, akhirnya kamu punya masalah seperti ini. Oleh sebab itu, biar kamu tidak mendapatkan masalah yang seperti ini, ayo jangan seperti itu. Berubahlah, bertobatlah, jadilah orang yang benar-benar taat. Tidak lama saja, kan tidak lama hidup. Ibadah yang tidak lama, yang wajib itu kan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nih, kalau sudah salam baru mulai dibuatkan masalah. Nih, terus Jawa lencing, baru salam lencing, baru salam pergi. Nih. Karena wajibnya hanya sampai salam. Kenapa kok tidak dikerjakan? Akhirnya Allah ngasih teguran berupa masalah hidup. Makanya kalau kita paham ini teguran dari Allah, akhirnya mengoreksi apa ya kesalahan saya, sehingga Allah menegur saya. Kalau kita tahu kesalahannya dan kita perbaiki, insya Allah berubah. Teguran berubah menjadi nikmat, diganti dengan hal yang kita senangi. Jadi kitalah yang harus tahu masalahnya di mana dan kita akhirnya menyelesaikan masalah itu dari penyebab masalahnya. Di dalam hikmah ini Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita jangan hanya sebatas ibadah-ibadah zahir yang kita lakukan kepada Allah, namun kita juga melakukan perbaikan secara batin, punya hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela, termasuk bisa ridho, taslim, sabar terhadap apa yang telah diberikan Allah yang tidak kita senangi. Kalau kita sudah melakukan hal yang seperti itu, berarti nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Dalam syarahnya Ibnu Ajibah dalam kitab Al-Himam mengatakan, famtisalul amri amtisalul amri fi dhahir yadullu ala kamali syariah. Orang yang mau taat secara dhahir itu menunjukkan dia sempurna dalam menjalankan syariah. Wa tahqiqul ubudiyah, dan dia nyata-nyata mau menghamba diri pada Allah. Ya sebagai hamba wajibannya taat pada Tuhannya, dan sebagai Tuhan haknya untuk ditaati. Maka prinsipnya seperti itu. Sudah banyak yang diberikan Allah pada kita dan belum seberapa yang kita berikan untuk Allah sebagai balasnya. Kita dikasih hidup, kasih sehat, kasih kecukupan, semuanya itu yang memberikan Allah. Masa kita disuruh untuk ibadah saja kita tidak mau, kebanten. Wal istislam lil qahri fil batin yadul ala kalamin tariqah wa nihayatil haqiqah. Dan orang yang bisa menerima batinnya selalu pasrah, selalu ridho, taslim terhadap apa yang diberikan Allah,
maka itu menunjukkan terhadap kesempurnaan thariqah dan juga puncaknya hakikat. Di syariat zahirnya, hakikatnya batin. Wal jam'u bainahuma wa huyatul kamal, dan yang mengumpulkan keduanya berarti sampai pada kesempurnaan yang puncak. Zahirnya taat, batinnya juga taat. Syariatnya dijalankan, hakikatnya juga dijalankan. Banyak orang yang hanya sampai ke syariat, tidak ke hakikat. Banyak orang yang hanya baik zahirnya, tidak baik batinnya, karena tidak begitu mempelajari hal yang batin. Yang dipelajari hanyalah syarat sahnya sholat, tidak mempelajari tentang sifat-sifat buruk yang ada di hati, tidak mempelajari tentang bahayanya takabur, bahayanya hubud dunya, bahayanya sifat iri dengki, bahayanya ngersulo, itu tidak dipelajari. Sehingga seolah-olah ketika sudah melakukan ketaatan zahir itu sudah selesai, gitu, sudah cukup, tidak perlu melakukan ketaatan batin. Dan yang terakhir, fal wajib 'alaika an tashkura hadhihi ni'mah. Wajib bagimu untuk syukur nikmat ini. Kalau zahir kita taat, hati kita bisa baik, kita harus bersyukur. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa mendapatkan itu tanpa adanya Allah yang memberikannya kepada kita. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Wa ta'rifu qadraha, dan lihatlah, ketahuilah betapa besarnya nikmat itu. Hatta ta'dhuma mahabbatullah fi qalbika, sampai pada akhirnya besarlah cinta kamu kepada Allah. Kalau kita sudah besar cinta Allah, kenapa kita kok begitu besar cintanya pada Allah? Karena kita melihat besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Zahir taat, hatinya juga baik. Hal ini harus kita syukuri. Kalau kita sudah mensyukurinya, maka bentuk syukur kita adalah semakin hari semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, hatinya semakin baik. Insyaallah, jika demikian kita akan menjadi orang yang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Karena balasan Allah tidak hanya diberikan di akhirat, balasan Allah juga diberikan di dunia. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.